Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salam maghrib rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik, di tempat yang baik, marilah kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita berkesempatan untuk dapat salat berjamaah, kemudian diteruskan dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang mendapat berkah, ridha dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, insyaallah termasuk kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada malam hari ini untuk meneruskan kajian kita pada minggu yang lalu, yaitu upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menutup pintu-pintu kesyirikan, yang mana perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang memang banyak dilakukan oleh manusia dari zaman ke zaman dan dimanapun saja. Sekarang penduduk dunia berapa jumlahnya? 7,8 miliar. Orang Islam ada berapa? 1,6. Berarti 6,1 triliun adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW terangkan bahawa dalam 100.000 orang meninggal, hanya satu yang meninggal dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW terangkan juga bahawa ketika Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang jumlah orang yang masuk neraka dan orang yang masuk surga, maka Allah menjelaskan min alfin tis'awatis'in min alin nar wa waidamiha min alil jannah. 900 dari 1999 adalah menjadi penduduk neraka, dan satu di antaranya adalah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang sedikit. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama yang kita kaji pada malam hari ini itu bab tentang tatayur. Jadi Rasulullah SAW melarang untuk bertatayur. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW jelaskan at-tatayuru syirkun. At-tatayyuru syirkun. Tatayur itu adalah perbuatan syirik. Apa itu tatayur? Dari kata-kata tayyara yutayyiru, artinya lintasan. Artinya lintasan burung. Burung bahasa Arab tayr.
wa arsala alaihim tayran ababil. Dan aku kirim, kata Allah, burung ababil. Jadi yang mana orang-orang pada zaman jahiliyah, jadi mereka ini punya keyakinan kalau ada burung itu terbang umpamanya arah ke kanan, ini. Terbang arah ke kiri, ini. Kalau ada binatang yang melintas ke kanan, gini. Keyakinan mereka. Padahal itu semua adalah tidak mempengaruhi apa-apa, baik tentang kebaikan maupun tentang keburukan. Dan keyakinan tentang tatayur ini adalah merusak kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dilakukan oleh kita dengan ucapan-ucapan yang membawa kepada kesyirikan. Contoh, hari ini sial. Hari membawa kesialan. Rumah ini sial. Toko ini sial. Dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ala innama ta'irukum indallah walakinna aksaruhum la ya'lamun. Ketahuilah bahwa kesialan kamu itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan mereka itu, kata Allah, tidak mengetahui. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumum musrifun. Surah Yasin. Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan oleh Allah kamu mengancam kami? Sungguh kamu adalah kaum yang benar-benar melampaui batas. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun kalau ada keburukan, inilah gara-gara Musa ini. Gara-gara Musa ini membawa bencana ini. Dituduh kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang datang kepada Rasulullah dari gunung memeluk Islam, ketika dia pulang, kebetulan pulang itu tahun dia menjadi Islam, hujan turun, banyak rezeki, lahir anak laki-laki. Wah, beruntung nian agama baru tu. Tapi kalau ternyata sudah jadi Islam, hujan tak turun, kehidupan sulit, tapi anak perempuan, wah sial, agama membawa kesialan, membawa kerugian, membawa macam-macam. Ini adalah paham orang jahiliyah. Sekarang kira-kira ada tak paham ini dalam masyarakat? Banyak. Ini sulit. Tatayuru syirkun, kata Rasulullah. Hari ini sampai jam 10, jam 12 toko sama sekali belum laku, sial, syirik. Karena kerugian itu, balak musibah itu semuanya adalah bukan karena waktu, bukan karena tempat, tetapi semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga kata Rasulullah SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la udwa wala tirahu wala tayrahu wala tiratu wala tirata wala hamma wala safar. Tidak ada penyakit, tidak ada penularan, tidak ada tetayur, tidak ada burung hantu, tidak ada bulan Safar, wala udwa, tidak ada penularan, penyakit menular. Di dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa apabila berjangkitnya suatu penyakit, penyakit lepra, maka janganlah kamu datang ke tempat itu. Karena kalau datang ke tempat itu sama saja datang ke tempatnya harimau. Ini larangan Rasulullah. Dan apabila kamu mengetahui di suatu tempat berjangkitnya penyakit, dan apabila kamu sedang mendapatkan penyakit, maka janganlah kata Rasulullah kamu mendatangkan ke tempat orang-orang yang dalam keadaan sehat. Itu adalah upaya. Tetapi bahwa ulama mengatakan semua penularan penyakit itu bukan semata-mata karena penyakit, tapi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena pendapat orang-orang jahiliyah bahwa setiap penyakit itu pasti menular. Jadi penyakit-penyakit itu menular. Jadi tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini paham-paham orang jahiliyah. Jadi ini yang diberantaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala udwa wala tiyaroh. Dan tidak ada tetayur. Sial-sial itu yang disebabkan oleh sesuatu tidak ada. Karena kesialan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wala hamah, tidak ada burung hantu. Burung hantu. Jadi biasanya ada pemahaman kalau ada burung hantu bunyi, itu ada orang nak mati tu. Memang ada orang mati ya. Siapa yang tak mati? Mati kalau. Apalagi musim corona. Ya kan? Tetapi burung-burung hantu itu tidak ada efeknya atau menunjukkan bahwa ada orang yang nak mati. Ya, itu adalah pemahaman orang-orang jahiliyah. Kalau ada burung hantu bunyi di atas rumah, ada yang nak mati di rumah tu. Ini pemahaman-pemahaman orang zaman jahiliyah. Atau sekarang masih ada Pak Haji? Pak Haji masih ada dah? Wala safar, tidak ada bulan Safar. Jadi pendapat orang jahiliyah kalau bulan Safar banyak penyakit. Ya kan? Bulan Safar banyak penyakit. Tidak ada sangkut paut dengan bulan ini dan bulan itu. Hari ini dan hari itu. Kalau di Jawa dulu, bukan dulu. Dulu saya pernah menikah di Jawa. Ya, kamu harus menikah tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Saya bilang, tidak usahlah Bu. Pokoknya sesuai dengan jadwal begini-begini. Kamu tu jangan melawan orang tua-tua katanya. Karena pendapat mereka bahwa waktu-waktu itu, tanggal dan bulan itu akan membawa kebaikan. Itulah merupakan satu tatayur. Hal-hal yang bersifat syirik. Budaya-budaya yang bersifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi babut tayyur. Kemudian ada lagi pintu yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu larangan membuat sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pelajaran kita ini pelajaran lama, diulang kembali. Qala Allah Ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan Allah sebagai andada, tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Ibnu Abbas fil ayat andada wa asyirku. Jadi menurut Ibnu Abbas bahwa menduakan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu kesyirikan. Al-andada wa syirku al-ahfa min zabibin namli ala safati suda'a fi zulmatil lail. Yang mana syirik ini sangat halus sekali. Syirik dari perkataan yang sangat halus yang jarang orang tahu. Seperti halusnya semut yang sangat halus, warnanya hitam, di atas batu yang hitam, di dalam kegelapan. Itulah bentuk syirik yang tidak bisa dilihat oleh manusia dari perkataan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa antakul wallahu hayatika ya fulan. Demi Allah dan demi kehidupanmu atau demi cintamu. Itu sudah syirik tu. Ya. Syirik. Tak terasa tu, dah syirik. Demi dirimu, syirik tu. Ada bersumpah telah menyandingkan, menyamakan Allah dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dak aku, dia celaka, syirik tu. Kalau dak aku bantu, dia anu-anu, syirik kepada Allah. Ini ada an-nida. Yang jarang kata Rasulullah, orang tahu ini, kata-kata ini. Seperti kata Rasulullah, "Lau kana qalbatun hazal atanan as-sulul." Kalau tak kerana anjing si kecil, anjing yang kecil itu, niscaya rumah dia akan dibobol oleh orang maling. Kalau tak ada ahli anjing tadi, laju rumahnya dimaling orang. Syirik tu kata. Ini perkataan-perkataan yang banyak diucapkan oleh kita dan kita tidak mengerti. Ternyata perkataan itu adalah membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama dengan minggu yang lalu tentang orang bersumpah dengan menyebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sama kedudukannya adalah nidaan. Nidaan itu artinya menduakan Allah itu disamakan dengan sesuatu, terutama sekali di dalam ucapan. Kalau saya tidak berobat situ, tidak sembuh saya. Syirik itu. Kalau tidak makan obat ini, tidak sembuh. Sembuh karena saya makan obat ini. Sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ucapan-ucapan yang membuat terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga pintu kesyirikan itu dari beramal yang mana tujuannya hanya dunia semata. Qala Allah Ta'ala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazi laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun."
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya, maka kami akan cukupkan untuk mereka dan tidak dikurang sedikit apapun. Wallazina ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa nar, dan mereka itu tiada bagian mereka di akhirat kecuali neraka. Wahabitu masana'u, maka batallah, sia-sialah segala apa yang mereka usaha, dan wabatilum makanu ya'malun, dan batallah apa yang mereka amalkan. Jadi setelah dilihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir apa yang dimaksud dengan ayat ini. Sebab ayat ini adalah ayat yang terkandung di dalam surah Al-Hud ayat 15-16. Dan sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak menangis kalau membaca ayat ini. Sahabat Rasulullah yang paling banyak menangis kalau membaca surat Al-Hud ayat 15-16. Ayat ini. Takutnya sahabat Nabi SAW tentang bagaimana amal-amal itu kalau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyalahi niat ketika dia akan berbuat. Jadi ternyata di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ini bahwa orang-orang yang beramal itu memang semata-mata untuk dunia. Kan beramal itu pakai salat, puasa, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, berjihad di jalan Allah, membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Semua ibadah-ibadah ini itu di dalam berniat tergantung dengan niatnya masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Yang pertama, ada orang yang semata-mata beribadah itu hanyalah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga beribadah kepada Allah itu karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, itu terlepas daripada sentuhan api neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi khusus untuk akhirat. Ini kelompok yang pertama. Tetapi ada juga kelompok yang kedua, juga mengikut sertakan mudah-mudahan dengan ibadah ini mendapatkan redha Allah, berkahnya Allah Subhanahu wa taala, selamat akhirat, juga Allah berikan kesehatan, umur panjang, mudah rezeki, usaha lancar, jauhkan dari balak dan musibah dan lain sebagainya. Ini adalah yang menyangkut tentang dunia. Kalau kedua-duanya ini bisa berniat, ini juga termasuk tidaklah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih menyertakan untuk dunia dan akhirat. Hanya perbedaannya antara yang kelompok yang pertama itu nilai ketaatannya, pahalanya jauh lebih tinggi. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan barang siapa yang menyempurnakan akhiratnya, maka Allah akan menyempurnakan, mencukupkan dunia. Jadi kalau seseorang itu beribadah semata-mata akhirat, maka dunia pun akan. Tapi yang dimaksud dengan syirik di sini adalah orang memang semata-mata di dalam dia beramal beribadah itu adalah mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dunia semata-mata, dunia itu. Maka inilah merupakan syirik. Karena ini adalah perbuatan orang-orang munafik. Orang munafik itu apa yang dia lakukan di dalam dia beribadah itu hanyalah ri'a unnas. Wa iza qamu ila salat qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Apabila dia salatnya malas, orang munafik. Yura'unan nas, selalu pamer. Maka dikatakan oleh Rasulullah, tanda orang munafik adalah orang yang tidak hadir pada solat subuh dan solat isya. Jadi orang yang tidak hadir pada solat isya dan solat subuh, paling tidak sifat kemunafikannya sangat besar.
walaupun dia tidak digolong daripada orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu dia beramal itu adalah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Namanya nifaqul i'tiqad. Nifaq keyakinan. Tapi banyak yang dilakukan oleh kita namanya nifaqun fil amal. Yaitu perbuatan orang munafik di dalam beramal. Jadi di dalam amal-amal orang munafik seperti bohong, ingkar janji. Kita pernah tak bohong? Pernah kita bohong. Ini adalah perbuatan orang munafik. Ya. Kita pernah. Jadi bukan orang munafik tapi perbuatan. Jadi perbuatan orang munafik. Bukan munafiknya, bukan sifatnya, bukan nifaq fil i'tiqad, tidak. Kalau nifaq fil i'tiqad dia bukan Islam. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Qur'an innal munafiqin wal kafirin fi jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang munafik dan orang-orang kafir tempatnya dalam neraka selama-lamanya. Karena orang munafik i'tiqad ini adalah dia sama dengan orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi beramal semata-mata tidak didasari dengan iman kepada Allah, tidak mengharapkan untuk kehidupan kampung akhirat, maka ini merupakan syirik. Bukan riya, syirik. Sebab kalau riya itu adalah orang yang beramal kerana Allah. Tetapi setelah itu di dalam perjalanan amal itu, dia beramal itu ada niat yang kedua. Ada niat yang kedua. Niat itu tidak di-cancelnya tapi ikut sertanya. Dia taat kepada Allah. Dan ke masjid terus. Banyak infak dan sedekah umpamanya. Dia baca Qur'annya bagus dan lain sebagainya. Tapi itu dilakukannya kerana Allah. Kenapa dia rajin ke masjid? Karena dia tahu fadilah tentang solat di masjid, solat berjemaah. Tapi ada niat yang dikit, yang menempingnya supaya dibilang orang soleh, orang taat. Kampung ini dekat tek yang paling banyak pergi ke masjid, yang selalu solat masjid, terkecuali saya dalam hati. Nah, ini namanya riya. Jadi riya itu adalah berdampingannya suatu niat di dalam melakukan satu amal karena Allah dan karena manusia. Ini namanya riya. Ini namanya riya. Tetapi ini namanya syirik. Riya asyirk, syirik. Namanya syirkul asghar yang sangat ditakut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah takut, apalagi kita. Nah, ini sering menimpa. Ini ke semua di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik orang yang taat maupun orang yang belum taat, baik orang ahli ilmu maupun orang yang belum punya ilmu dan lain sebagainya, yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syirik ini adalah tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan dan keislamannya, dan tidak membatalkan amal-amal yang telah dilakukannya. Hanya amalnya yang tersebutlah. Misalnya dia solat adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berimpak bukan karena Allah, ada riaknya, maka amal impaknya ini yang menjadi rusak. Sedangkan amal yang lain insya-Allah akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa yang dimaksud dengan ibadah-ibadah ini yang dikategorikan syirik besar, syirkul akbar, adalah syirik yang mana niatnya semata-mata untuk dunia. Puasa, ngapa puasa? Niat puasa supaya ngecik badan. Ya kan? Untuk apa? Langsing. Puasa. Niatnya pertama. Puasanya sadar. Ada tak pahalanya? Tak kata. Kerana niatnya lain.
Jadi bahwa ibadah dengan niat semata-mata untuk duniawi, maka itu termasuk syirik. Umpamanya saya ni mau calon gubernur. Saya tidak pernah masuk masjid, saya tahu saya masuk masjid. Tak pernah nyumbang, saya nyumbang. Niat saya apa? Supaya dipilih. Ini adalah namanya syirik. Karena niat semata-mata untuk dunia. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kajian kita cukup di sini dulu, berapa bab. Mungkin ada yang bertanya. Ya. Jadi sebelumnya kita tutup dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.